Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa rasulillahi ajmain. Terutama dan utama sekali kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan karena atas kehadirannya, yang mana berkat kehadirannya kita dapat berkumpul di pertemuan ketiga. Baik, yang sama kami hormati Ibu dosen Nelly Tawati SPD MPD PhD dan Bapak Singgi Ginjang MPD. Lanjut, perkenalan kelompok kami yaitu kelompok 3. Yang pertama saya sendiri Aisyah Futunasana dan rekan-rekan saya Muhammad Ridho Asmarkandi dengan NIM 22002028. Saya Amanda dengan NIM 22002005. Baik, lanjut kepada materi yang kami, yaitu prinsip organisasi, jenis-jenis organisasi, dan bentuk-bentuk organisasi. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Ridho. Pada Ridho dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan sebuah materi tentang prinsip-prinsip organisasi. Prinsip-prinsip organisasi itu ada 7. Yang pertama, prinsip perumusan tujuan. Prinsip perumusan tujuan, sebelum suatu organisasi atau badan atau lembaga, langkah hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat tujuan dibentuknya organisasi atau badan. Tujuan tersebut haruslah sangat jelas karena tujuan tersebut yang akan menentukan hal yang baru diperbuat atau dilakukan. Yang kedua ada prinsip pembagian kerja. Prinsip pembagian kerja adalah pembagian kerja harus secara rasional atau objek, bukan emosional, subjektif, yang berdasarkan atas dasar like and dislike. Yang ketiga, prinsip pendelegasian kekuasaan atau wewenang. Di sini adalah proses yang diikuti oleh seseorang manajer dalam pembagian kerja yang dipikulkan kepadanya, sehingga ia melakukan bagian kerja itu hanya karena penempatan organisasi yang unik dapat mengerjakan yang efektif, sehingga ia memperoleh orang-orang lain untuk membantu pekerjaan yang tidak tepat. Yang keempat ada prinsip tingkat pengawasan. Prinsip tingkat pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi, di mana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Yang kelima ada prinsip rentang manajemen. Prinsip rentang manajemen adalah kemampuan manajer untuk melakukan koordinasi secara efektif yang sebagian besar bergantung jumlah bawahan yang melapor kepadanya. Yang keenam ada prinsip kesatuan perintah. Jadi prinsip kesatuan perintah adalah setiap karyawan harus menerima perintah dari satu manajer, sehingga karyawan memiliki tanggung jawab kepada manajer tersebut. Ada yang ketujuh namanya prinsip koordinasi. Prinsip koordinasi ini dibagi menjadi prinsip koordinasi ini ada 2. Yang pertama, adanya kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama. Yang kedua, adanya kesepakatan mengenai kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak, termasuk target dan jadwalnya. Itu saja dari prinsip-prinsip organisasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ridho. Lanjut ke materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Amanda. Dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi yang kedua tentang jenis-jenis organisasi. Pengelompokan jenis organisasi dapat dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut.
1. Berdasarkan jumlah orang yang memegang puncak pemimpin. 2. Berdasarkan sifat hubungan personal. Pertama, organisasi formal adalah organisasi yang diatur secara resmi seperti organisasi pemerintah dan organisasi yang berbadan hukum. Kedua, organisasi informal adalah organisasi yang berbentuk karena hubungan bersifat pribadi antara lain bersamaan minat atau hobi. 3. Berdasarkan tujuan. Organisasi ini dapat dibedakan yaitu pertama, organisasi yang tujuannya mencari keuntungan atau profit oriented. Kedua, organisasi sosial atau profit oriented. 4. Berdasarkan tipe atau bentuknya. Saya kembalikan ke moderator. Materi kategori. Baik, terima kasih kepada Amanda. Lanjut ke materi yang ketiga yang akan dibacakan oleh Rido. Silakan. Ya, terima kasih pada moderator. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang bentuk-bentuk organisasi. Di dalam bentuk-bentuk organisasi itu terbagi menjadi 3. Organisasi lini, organisasi lini, yang kedua organisasi klinis, staf dan staf atau line, yang keempat organisasi fungsional. Baiklah, pertama organisasi lini atau lini organization. Diciptakan oleh Henry Fayol. Organisasi lini adalah suatu bentuk organisasi yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dengan bawahan. Sejak dari pimpinan tertinggi sampai dengan jabatan-jabatan yang terendah. Antara eselon satu dengan eselon lain masing-masing dihubungkan dengan garis wewenang atau komando. Organisasi ini sering disebut dengan organisasi militer. Organisasi ini hanya tepat dipakai dalam organisasi kecil. Contohnya perbengkelan, kedai nasi, warteg, rukun tetangga, dan sebagainya. Yang kedua ada organisasi klinik dan staff atau line and staff organization, merupakan kombinasi dari organisasi lini. Asas komando dipertahankan, tetapi dalam kelancaran tugas pemimpin dibantu oleh para staf, di mana staf berperan memberi masukan, memberi bantuan pikiran, sarana-sarana, data informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga ada organisasi fungsional atau functional organization. Diciptakan oleh Frederick W. Taylor. Organisasi ini disusun berdasarkan sifat dan macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan. Masalah pembagian kerja merupakan masalah yang menjadi perhatian yang sungguh-sungguh. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rido. Hanya itu materi dari kelompok kami. Salah jangan mohon maaf. Saya Aisyah Sotun Hasanah. Saya Muhammad Ridho Asmar Kandi. Dan saya Amanda. Mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.